Bahasa Indonesia sebagai lembaga identitas bangsa Indonesia juga memegang peranan penting sebagai media pewarisan nilai-nilai hidup dan kehidupan kepada generasi muda dalam hal pembangunan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi insan yang berkarakter. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Bahasa dan Sastra Provinsi Jawa Tengah, Dr. Randes Pardi, dalam malam penganugerahan Penghargaan Bahasa dan Sastra Prasidatama tahun 2015 dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Diponegoro di Gedung Profesor Sudarto, Undip Tembalang, Semarang, Sabtu malam. Pemberian penganugerahan tersebut dilakukan setiap tahun dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Tujuannya untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pihak-pihak yang memiliki dedikasi dan perhatian yang luar biasa di bidang bahasa dan sastra, serta untuk memotivasi masyarakat agar mengapresiasi bahasa dan sastra lebih positif lagi. Pemberian penghargaan melalui proses pemilihan yang panjang dengan mengkelompokkan nama-nama calon penerima penghargaan sesuai track recordnya di bidang pengembangan, pemeliharaan, dan pembinaan bahasa dan sastra. Penghargaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Jawa yang kita beri nama Prasidatama itu kami lakukan setiap tahun dan sudah berlangsung selama 3 tahun, ini yang ketiga. Tujuan pelaksanaan pemberian penghargaan ini adalah menghargai pihak-pihak yang memiliki dedikasi karya-karya yang sangat luar biasa di bidang bahasa dan sastra. Proses pemilihannya kami data dulu setiap kategori nama-nama yang sekiranya pantas untuk diperhitungkan untuk diseleksi. Kemudian kami memanggil juri yang sangat berwibawa dan luas pengetahuannya tentang pihak-pihak yang bekerja di bidang bahasa dan sastra Indonesia dan Jawa. Harapan kami setelah mendapatkan penghargaan ini, Pak Haryanto semakin bersemangat dalam menggelorakan semangat berkebudayaan, karena kita ingat bahwa bahasa Indonesia itu lambang identitas keindonesiaan kita, sementara bahasa dan sastra itu juga merupakan media pewarisan nilai-nilai hidup dan kehidupan kepada generasi muda. Dari 11 nama yang terpilih untuk masing-masing kategori, nama Haji Haryanto muncul sebagai salah satu tokoh penerima penghargaan Prasidatama kategori pejabat berkomitmen terhadap bahasa dan sastra. Terpilihnya Bupati Pati ini dikarenakan perhatian Haryanto yang begitu besar terhadap bahasa dan sastra. Kepala Balai Bahasa dan Sastra Provinsi Jawa Tengah juga mengemukakan atas koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pati yang membuat warga Pati punya antusiasme yang tinggi dalam kehidupan bahasa dan sastra. Ditandai dengan diraihnya juara pertama tingkat provinsi lomba musikalisasi puisi, dan pada tahun ini Pati kembali meraih predikat tersebut dan akan mewakili Jawa Tengah dalam seleksi nasional. Pada tahun 2014, siswa dari Kabupaten Pati berhasil menjadi juara 3 tingkat nasional. Bupati Haryanto sendiri merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala daerah untuk ikut mengembangkan, memelihara, dan membina bahasa dan sastra dengan adanya penghargaan Prasidatama kepada dirinya. Ia mengaku semakin antusias dalam menggelorakan semangat berkebudayaan. Kalau ada penghargaan, karena untuk mengembangkan, memelihara, dan juga membina bahasa dan sastra itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan motivasi mendapatkan penghargaan itu, nanti sudah barang tentu mengimplementasikan kepada seluruh masyarakat maupun para anak didik kita, yang tentunya adalah yang kita harapkan untuk dikembangkan di sekolah-sekolah. Kalau muatan lokal kan sudah, saya membuat peraturan Bupati nomor 17 tahun 2013. Setiap siswa wajib hukumnya setiap hari 1 minggu sekali, hari Kamis, hari Jumat itu menggunakan bahasa Jawa. Sebelumnya, Haryanto telah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2013 untuk mendukung pengembangan muatan lokal yang isinya setiap siswa wajib menggunakan bahasa Jawa setiap 1 minggu sekali di hari Kamis di lingkungan sekolah.
Haryanto mengakui dirinya selalu mengikuti kegiatan yang diadakan Balai Bahasa dan Sastra di Kabupaten Pati karena sebagai kepala daerah, ia ingin memberi contoh agar bisa menginspirasi masyarakat guna semakin mencintai dan mengembangkan budaya sebagai bentuk kearifan lokal. Tim Liputan Cahaya TV.